Halo, selamat datang teman-teman semua, para semeton setia kita, para pendengar dan juga penonton kami di YouTube dan juga Spotify. Selamat datang kembali di podcast Bali Bebas Bicara. Siapa aja bisa bicara. Oke. Bang. Itu bang. Asik. Siapa aja bisa bicara nih bang. Kita ngasih kesempatan kepada masyarakat untuk bisa berbicara di forum kita. Oke, kembali lagi dengan saya Ricky Brahmana di sini yang biasa memandu podcast dari sisi yang host laki-laki. Oke. Jadi di sini syukur kita pada sore hari ini, di sini sore ya, nggak tahu nanti tayangnya teman-teman para penonton. Kita kedatangan tamu luar biasa. Di sini saya perkenalkan langsung Bang Lubis. Ya, halo semua. Bang Lubis ini sebenarnya namanya sangat viral ya di perusahaan-perusahaan, di para anak-anak muda milenial kampus sebenarnya nama Bang Lubis viral. Nah, kita sekarang mau mencoba lebih memviralkan lagi lewat podcast kami pada teman-teman. Karena menurut kami ini Bang Lubis, nah, ada beberapa hal yang mau kita coba tanyakan dan di-sharingkan yang semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Amin. Jadi pengingat saya tadi Bang ya, kalau nama Abang nih Ahmad Rosyadi Lubis ya Bang ya, benar ya? Betul. Sebuah nama pemberian orang tua. Wis. Yang biasa dipanggil Bang Lubis. Nah, Bang Lubis ini banyak sekali nih ya, banyak sekali brandingnya nih di Instagramnya ini kita lihat ada learner, author, penulis, terus speaker on parenting and leadership, personal life coach, team building, NLP and hypnotherapy practitioners. Kalau logat bahasa Inggris saya kurang gaul, ya semoga nanti terevaluasi ya Bang ya. Asik. Ini diantara sekian banyak sekian banyak brand ini yang mana nih Bang yang paling nyaman nih Bang? Semua nyaman dong. Iya. Iya, makanya dipakai Bang. Makanya dipakai. Semua nyaman gitu. Ya prinsipnya ketika kita kemudian nulis kayak gitu kan bagian dari sebetulnya rasa syukur karena kita pernah diizinkan untuk belajar lah dengan tema-tema itu. Itu aja sih. Artinya mau jadi siapapun kita ya, yang penting itu adalah bagaimana kita kemudian bisa menjadikan siapapun kita tadi itu bermanfaat bagi banyak orang. Lebih bermanfaat bagi setiap masyarakat. Itu yang jauh lebih penting. Artinya kalau misalnya itu ya tadi kan udah belajar nulis kerja, artinya biar orang yang mengenal kita aja lah, sekedar begitu aja. Lebih diketahui. Nggak sesuatu yang gimana juga gitu. Oke, bagi teman-teman sebelum kita telisik lebih dalam terkait dengan Bang Lubis ini, ya kita mau mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan yang ada, tetap menjaga diri dan menjaga kesehatan karena teman-teman mau yang di pihak percaya ataupun tidak dengan COVID, tetap saja menjaga kesehatan itu baik dan juga saling melindungi antar sesama umat manusia adalah suatu yang positif. Jadi teman-teman semua jangan lupa kita juga tadi menggunakan masker, terus juga social distancing ya, ini hitungannya Bang ya. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Jadi teman-teman selalu ingat lah ya untuk bisa sama-sama mengurangi resiko penyebaran COVID-19 di Indonesia kita tercinta, terutama khususnya di Bali kita yang kita cintai ini. Baik Bang, nah ini kita mulai dengan sisi yang berbeda nih Bang ya. Terkait dengan pembicaraan kita pada hari ini. Nah saya ingin tahu lebih jauh terkait dengan aktivitas Bang Lubis sebagai seorang motivator dan juga orang yang punya kepedulian di dunia parenting. Tapi sebelum jauh ke sana, saya pengen tahu dulu nih Bang Lubis sebenarnya aslinya orang mana nih Bang? Lubis itu kan yang kita tahu marga nih Bang ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan asal-usul dari Bang Lubis sendiri ini dari mana sebenarnya Bang? Kok bisa ada di Bali nih Bang? Wah itu the long story nih kalau. Gak apa-apa, nanti kita panjangin aja gak apa-apa penonton. Saya itu lahir di Brastagi. Iya. Brastagi itu adalah kurang lebih kalau jarak itu 1,5 jam lah dari Medan ya. Lahir di sana, kemudian sampai SMP. Sampai SMP di Brastagi Bang? Sampai SMP di Brastagi. Karena dianggap kemudian mungkin oleh orang tua saya itu lingkungan di Brastagi artinya tidak terlalu terlalu bisa cocok gitulah untuk menyiapkan masa depan saya gitu. Karena mungkin dianggap saya butuh tempat yang lebih tepat lah gitu.
Mengembangkan potensi. mengembangkan diri lah. Akhirnya saya dipindahkan ke Jakarta. Dipindahkan karena memang bukan keinginan saya. Dipindahkan Bang. Oleh orang tua saya. Woi. Ya bagi para orang tua ya berarti ya, Iya. memindahkan anak itu suatu hal Dipindahkan yang positif. ke Jakarta. Mulai SMA saya di Jakarta. Mulai SMA. Berarti dulu di Brastagi tahun berapa tuh Bang kisarannya? Dari kecil 82 saya lahir ke dunia. tahun 82. Wih. Dulu belum ini ya, sinabung belum kayak sekarang berarti Bang? Apa sudah? Belum lah. Belum. Justru tapi waktu kecil tuh obrolan kita itu begitu, ini masih aktif. Biasa kalau guru-guru di sekolah itu ngejelasinnya begitu. Ya tapi sekarang tetaplah kita doain mudah-mudahan namanya saudara-saudara kita semua di sana ya dalam penjagaan juga. Luar biasa. Kita doakan keselamatan bagi saudara-saudara kita di Brastagi, Sinabung dan sekitarnya. Lanjut SMA di Jakarta. Di SMA 32. SMA 32. 32 Itu sekeluarga pindah atau Bang lu bisa aja Bang? Jadi tahun berapa tuh? 96 ya. Iya. Bapak saya duluan ke Jakarta. Wah, 96. Jadi baru lahir. masa? Iya, masih anak muda saya Bang. Saya juga masih muda. Iya toh Bang. Iya. Meyakinkan sekali. Oke. Umur itu hanya angka, bro. Iya. Iya. Jadi mau misalnya saya termasuk orang yang nggak pernah merasa terganggu gitu. Kadang-kadang saya berpikir ya, kok orang merahasiakan tahun kelahiran, tanggal kelahiran itu kenapa sih gitu? Kenapa sih dia merahasiakan itu? Bukankah umur itu cuma angka aja? Iya. Dan maksudnya gini, kenapa saya bilang cuma angka? Tidak menentukan apapun. Umur itu tidak menentukan apapun. Jadi sangat mungkin misalnya orang secara usia itu masih istilah orang tuh disebutnya muda gitu. Maksudnya angkanya masih kecil gitu. Iya. Tapi dia udah punya kontribusi yang luar biasa. Itu kan banyak juga. Iya benar. Ya kan? Atau bahkan ada orang justru bisa mempersembahkan yang terbaik dari pencapaian-pencapaian justru setelah angka dari usianya itu justru udah besar gitu. Masuk di angka usia 50, 60 tahun, tapi justru di usia itulah dia bisa menemukan sesuatu yang mungkin luar biasa gitu. Sehingga sebetulnya ya umur itu menurut saya ya angka aja sih gitu, bukan sesuatu yang kemudian kita wah lu tua belum tentu dewasa juga. Ya kan? Anak iya. Sangat kita lihat di masyarakat ya. Betul, makanya menurut saya sih ya umur ya hanya sekedar ya sebutan aja lah gitu. Mau kita mau jiwa muda, mau kita kemudian tetap jadi orang yang punya semangat gairah segala macam, itu nggak ada hubungan sama umur gitu. Tapi beda-beda ya. Benar. Iya dong. Ada juga kan banyak anak muda secara umur tapi kemudian perilakunya orang tua gitu kan. Iya, mageran. Kalau mageran. Kolonel Sanders juga nemuin KFC di umur 50-an. Iya gitu. Jadi juga. udah aja abaikan itu. Tetap isi hidup kita dengan hal-hal baik aja. Baik. Asik ya. Semoga kru-kru terinspirasi ya semuanya. Terkait dengan obrolan yang sangat luar biasa ini. Berarti SMA, kita balik lagi ke tadi ya. SMA tahun 96. Masuk SMA tahun 96 itu waktu itu di antara sekian banyak provinsi kenapa Jakarta tuh Bang? Yang dipilih orang tua. Oh iya tadi belum dijawab. Orang tuanya ikut apa Bang Lubis aja? Iya, orang tua saya duluan. Orang tua duluan. Kemudian tahun kemudian baru semua satu keluarga. Terboyongan ke Jakarta. Banyak alasan lah waktu itu. Termasuk juga sebetulnya momen waktu itu tuh mirip-mirip juga dengan sekarang. Kita waktu itu udah mau masuk ke krisis moneter juga waktu itu. Jadi mendekati 98. Iya, mirip-mirip kayak gini, ekonomi sulit segala macam gitu-gitulah. Tapi orang tua saya justru dalam kondisi begitu tuh malah masuk ke ibu kota gitu. Nah, itu pilihan yang sangat luar biasa, Bang. Maksudnya dibanding orang-orang yang di mana. Karena memang waktu itu yang saya tahu sih di Brastagi sini, jadi ayah saya itu kan pedagang. Oke. Jadi waktu itu memang udah nggak bagus juga, secara perekonomian juga di sana nggak bagus juga. Jadi memang akhirnya orang tua saya ngambil langkah ekstrim lah menurut saya. Ya udah aja saya cabut ke Jakarta. Ya alhamdulillah sih gitu, dengan itu secara pendidikan kita segala macam. Saya ada 2 bersaudara ya sama kakak saya. Oh, Abang anak kedua dari berdua aja. Ya. Jadi ya alhamdulillah sih gitu. Saya yang sebelumnya nggak pernah kebayang sih anak Brastagi
yang Ngeliat buat saya dulu. Anak Kalau di Brastagi ngeliat Brastagi gedung itu tinggi. ada orang Brastagi itu kan kota kecil ya. Iya. Ada teman saya di Brastagi itu kalau liburan tuh ke Bali, ke Jakarta itu, tahu nggak kalau istilah kita tuh orang kaya nih, Iya. orang kaya. Dan saya nggak pernah, ini mindset ya, artinya pergaulan itu ternyata menentukan kita juga gitu. Makanya menurut saya sih kita perlu berhati-hati juga sih milih teman karena berpengaruh dengan mindset kita. Jadi mindset saya waktu kecil ya, wah orang kaya nih kalau udah ke Bali, ke Jakarta gitu. Rasanya ini yang terpola dalam diri saya itu, nggak mungkin lah saya ke Jakarta, nggak mungkin lah saya kemudian ke Bali terblok gitu. ya seakan-akan. Iya ke Bali itu. Nggak nyampe lah. Bali jauh itu. Kita di ujung Sumatera ya gitu. Tapi ternyata garis takdir itu ada gitu. Yang itu teman kecil pada waktu itu sering abang bilang, wah nggak mungkin lah kita nih ke Bali tuh. enggak sih, nggak diomongin, tapi di dalam mindset kita itu ada gitu bahwa aku nih ya hanya di sini gitu sampai besar ya mungkin aku nggak tahu juga, nggak kepikiran gitu bikin mimpi besar segala macam gitu. Tapi justru ketika waktu itu ke Jakarta, di situ tuh kemudian saya menemukan banyak profil orang gitu, termasuk gaya teman-teman. Jadi kalau waktu di Brastagi itu ya rata-rata ya gitu-gitu aja gitu. Artinya sekolah SMA pun di tempat saya waktu itu yang negeri cuma satu. Gitu. Variasinya nggak terlalu banyak gitu. Ketika di Jakarta variatif. Kita ketemu, oh ada kayak gini ya, ada tawuran ya, ada ini ya. Di sekolah ada geng ini geng itu gitu. Dan maksudnya gini, ada anak basket, ada kelompok orang yang hippiesnya ada segala macam, ada gitu segala macam gitu, iya kan? Oke. Macam-macam gitu. Jadi kita tahu gitu bahwa ngumpulnya mereka itu ada strata sosialnya juga gitu. Habis itu ada orang-orang yang memang anak-anak SMA juga udah nyiapin mimpinya masa depannya gitu. Ada beberapa teman itu di angkatan atasnya saya lah gitu ya. Ada yang udah jadi dulu ada istilah cover boy zaman dulu itu. Jadi dia itu model, tahu ya, model gitu. Ada yang model majalah, artis sinetron segala macam. Akhirnya itu anak milenial bingung nggak tahu nggak tahu, nggak langganan majalah. Sekarang Instagram. Betul. Ya gitulah, artinya kan ini membuka pandangan saya gitu bahwa sebetulnya kita bisa jadi siapapun yang kita mau. Ya dari situ garis takdirnya jalan terus gitu. Akhirnya dulu ada namanya UMPTN kalau zaman saya itu. Sekarang apa namanya? SBM sama SBMPTN sama SNMPTN. Terus pokoknya makin ribet lah ya. Hurufnya nambah aja. Hurufnya nambah. Ya itulah waktu itu keterimanya di sini. Oke, itu awal cerita masuk Bali gara-gara keterima di UNOD tahun 90-an. 99 pas. 99. Itu masa dimana kampus kayaknya juga lagi seru-serunya tuh Bang. Kan pasca 98 mahasiswa bergejolak termasuk Bali dong. Ya. Tidak mungkin tidak. Iya sih, sebetulnya begitu. Tapi di Bali ini relatif lebih aman sih. Lebih aman Bang ya? Iya, tapi dulu waktu 98 di Jakarta Abang gimana tuh? Saya SMA kan. Iya, itu ikut tawuran di depan gedung DPR? Enggak sih, tapi cukup traumatik sih. Tahun itu ya. Jadi kita itu, saya ngalamin sih ngelihat misalnya mall-mall dibakar, terus Jakarta tuh gelap asap di mana-mana, itu ngalamin sih gitu. Ngelihat gimana ya cerita-cerita horornya di di beberapa jalan-jalan gitu. Ya gitulah. Traumatik ya, Bang itu ya. Ya, sekolah kita kan ditutup juga waktu itu. Momen-momen itulah gitu kan. Gak ada pembelajaran. Gak ada pembelajaran. Ya cukup serem sih kalau cukup membekas ya Bang. Iya, karena berita-beritanya kan bukan cuma berita di depan mata. Kadang-kadang kita lagi pulang dari mana gitu. Itu melihat nih orang-orang ngangkut-ngangkutin barang-barang dari toko-toko gitu itu ngelihat gitu. Dan entah kenapa manusia itu juga, saya kadang-kadang mikir sih gitu, kenapa manusia begitu mudah untuk kemudian tergerak untuk melakukan itu, terprovokasi. Gitu. Iya gitu, kenapa ya tiba-tiba kok ngikut aja bawa TV, bawa ban, ini gimana sih gitu. Kadang-kadang gitu, gitu. Kadang-kadang itu bukan niat mereka tapi ngelihat orang banyak dia ngikutin kerumunan, gitu. Ngikutin tren. Iya gitu. Jadi ternyata manusia itu emang peniru gitu. Oke.
Kita lihat sekarang ya kondisi masyarakat kita juga seperti itu untuk hari ini. Betul. Mirip. Mulai di Bali. Oke. Perpindahan di Bali malah justru berarti lebih enak Bang ya. Maksudnya ngelihat Bali, oh damai nih ternyata tidak. Waktu saya ke Bali di awal itu apa ya, nyaman banget gitu loh gitu. Saat awal-awal itu memang Bali ini kan masih apa ya, belum seramai sekarang gitu ya. Masuk fakultas apa Bang dulu Bang? Hukum. Hukum. Nah, fakultas hukum. Angkatan 99 99. anak hukum ya, ini Nah. Bang Lubis. Kampusnya di Jimbaran. Oh, dulu hukum di Iya. Jimbaran. Kan yang di Sanglah. Ada dua kampusnya. Jadi pas semester awal itu kuliahnya di Jimbaran, nanti udah mulai atas baru ke Jalan Pulau Bali itu. Oke. Dan kondisinya belum kayak sekarang di Jimbaran itu. Jalannya juga masih kapur, putih, masih belum kayak sekarang lah. Masih belum banyak villa Bang ya. Sekarang ini udah jauh lebih baik ya, betul. Gitu. Jadi memang apa namanya? Saya sendiri yang kemudian baru masuk Bali, buat saya sih awalnya memang kaget sih. Tahun wah kayak gini kampusnya gitu. Sebetulnya ada kayak gitu juga gitu, tapi lama-lama asik ya gitu. Ya akhirnya sampai sekarang. Waktu pertama ngerasain Bali dibandingkan sama Brastagi dulu gimana Bang? Pas masuk Bali udah lupa sih rasanya Brastagi. Udah sekian tahun juga ya di Iyalah. Jakarta ya. Soalnya masa Iya. kecil ya di Brastagi masa kecil. Jadi yang terkenang ya lingkungan sekitar aja ya, yang membentuk Iya. perilaku sosial lah ibaratnya Bang. Iya betul. Jadi saya setelah itu ke Brastagi 2 kali. Memang ngejar hukum apa gimana Bang dulu? Wah, Nah ini- itu gimana? Sebenarnya ada banyak hal yang nggak diceritakan lah gitu. Dibalik ini semua gitu. Tahu nggak kenapa saya dipindahkan segala macam itu kan kelihatannya kan tadi flow-nya gitu ya. Oh iya. Sebenarnya itu adalah nggak lepas dari satu kata, kenakalan remaja. Puluhan. Itu dia tuh yang mengundang penonton sebenarnya. Yang mengundang penonton biasanya begitu Bang. Jadi prinsipnya pergaulannya udah nggak sehat. Gitu. Nah, kalau tadi kan Iya. versi gitu. Iya, yang memukau ya Bang ya. Di balik itu Di banyak balik itu banyak dark story-nya rahasia. gitu. Iya. Tiap seluruh orang memiliki masa depan ya. Setiap orang Oh punya masa iya, depan pasti. memiliki masa lalu. Iya gitu. Jadi justru diharapkan saya itu pindah ke Jakarta itu bisa lebih baik gitu. Tapi ternyata pergaulan saya makin Makin jos Bang. ketemu sama teman-temannya gitu. Makin jos ya. Iya. Apalagi logat anak Medan ya kan Bang ya. Oh Logat iya, anak Sumatera gitu. ya. Jadi kan? udah. Ya gitulah. Oh, Tapi iya. nggak usah diceritain. Oke siap. Tapi intinya keywordnya kenakalan remaja udah itu aja ya. Kadang-kadang kalau buat saya itu nggak baik lah menceritakan aib yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap. Wah Gitu, ini gitu. Prinsipnya itu insight baru. fase hidup kita itu sangat mungkin gitu. Kita ngelewatin yang kayak gitu-gitu tuh sangat mungkin. Iya benar Bang. Habis itu pindah ke Bali pun karena orang tua kan minta kuliahnya fakultas hukum ya, karena memang ada di waktu itu tuh Marga Lubis juga atau Mulia Lubis kalau tahu. Oh, iya. Nah itu jadi inspirasi lah buat orang tua saya. Gitu. Udah kamu harus jadi minimal jadi advokat lah gitu atau apa. Yang saya pribadi itu sebetulnya nggak ada panggilan jiwa ke sana gitu. Emang diarahkan ya Bang ya. Iya. Karena stereotipnya. Ini nanti ceritanya panjang tuh sampai saya mau belajar parenting segala macam itu kesana semua gitu. Jadi emang dari cerita-cerita pengalaman pribadi lah. Gitu. Berarti secara nggak langsung Abang belajar hal-hal tersebut berdasarkan apa ya, keresahan di jurusan hukum dong Bang? Apa? Berarti Abang belajar tentang motivasi dan Enggak lain-lain. juga sih sebetulnya. Jadi Enggak lebih ke ini adalah pilihan seorang anak yang di satu sisi dia ingin berbakti pada orang tuanya gitu. Di sisi lain dia juga ingin tumbuh dengan menjadi dirinya sendiri gitu. Ada dua cerita itu sebetulnya. Jadi kenapa saya kemudian pilih Bali? Jadi orang tua saya waktu itu bilang, udah kamu pilihnya di Unpad. Oh, Ditentuin pertama justru kali malah hukum Unpad. Gitu. Jangan jauh-jauh karena orang tua saya di Jakarta kan. Tapi hati saya kemudian bilang, gimana caranya biar saya tetap bisa nyenengin orang tua saya, tapi saya keluar dari apa namanya penjaranya orang tua. Wah, bahasa yang sangat luar biasa. Penjaranya orang tua. Oke. Iya gitu. Saya nggak akan bisa tumbuh gitu. Jadi buat saya tuh namanya anak muda itu kalau masih
dekat dengan orang tua Lingkungan lah, orang gitu tua, ya, lingkungan gitu. rumah. Betul gitu. Itu tumbuhnya akan lebih lambat jika dibandingkan kemudian dia keluar. Dari zona nyaman lah Iya. ibaratnya ya. Ya makanya waktu itu ya udah aja lah. Kan pas daftar itu kan ada pilihan-pilihan itu kan. Iya. Yang pilihan pertama di mana, pilihan mana gitu. Ya udah aja gitu. Saya pilih kemudian di Udayana, pilihan pertamanya. Biar nggak bohong sama orang tua, Unpad tetap dipilih. Oh, pilihan kedua. Pilihan kedua dan jurusannya perpustakaan. Oke. Jurusan Jadi, yang betul. iya, Ya, yang apa, akhirnya- kurang terdengar lah ibaratnya. Iya gitu. Kenapa begitu? Jadi saya tuh milihnya yang penting pesaingnya nggak banyak aja gitu. Strateginya begitu gitu. Ya buat teman-teman yang mau masuk kampus tahun depan ya, kan teman kemarin ya, gitu cara Gitu. tesnya. Siapa tahu bermanfaat. Jadi di Bali ini kan waktu itu ya termasuk yang grade-nya nggak terlalu tinggi gitu kan. Ya. Ya, oke. Oke. Dan di sisi lain saya pikir, wih Bali coy. Wah asik kali ya di Bali ya. Nih, Buat pada masa itu udah terkenal, ya maksudnya milih Bali karena dari dulu udah dikenal juga ya Bang. Ya kan yang di mindset kita kan pasti Bali itu tempat wisata, Iya, tempat hura-hura, iya. tempat happy-happy gitu kan. Dan jauh dari orang tua. Luar Gitu. biasa. Iya gitu. Jadi Di sini saya bisa menyelam. betul. Jadi niatnya saya sempat tulis nih, pengalaman ini di buku pertama saya itu judulnya Kabur. Tahun Jadi, berapa Bang? terbitnya Iya. 2014. 2014. Buku pertama saya itu 2014. Kabur, emang niatnya kabur dari rumah. Kabur dari rumah gitu. Jadi pengen bebas, dan itu terbukti gitu. Setahun pertama di Bali ya hancur-hancuran juga gitu. Mantap. Jadi siang di Jimbaran, malam di Kuta. Wih, betul. Para maba. Umum. Tapi yang menarik adalah meskipun Bali ini menjadi tempat senang-senang gitu ya, tapi saya kemudian berpikir kalau saya nggak ke Bali mungkin saya nggak kayak sekarang ini. Gitu. Wih, ada satu patahan yang berarti banget ya kayak di Bali ini ya. Justru iya kalau kata orang ya, kalau istilah Islam tuh ada istilah hidayah macam-macam gitu ya. Artinya ketertarikan saya belajar Islam, kemudian gimana sih ngejalanin hidup yang lebih baik itu justru di Bali gitu. Wih, Tahun kedua lah. tahun Jadi, 2000 Bang ya? Bukan, 2001 ya, 2021. Ya tahun 2001 itulah. Dan itu lagi-lagi teman gitu. Jadi faktor pengaruh teman itu juga luar biasa gitu. Jadi Pesan yang pertama tadi, memilih teman Iya gitu. yang baik. Nah, waktu itu mulai ikut organisasi di kampus segala macam. Sebetulnya mulai dari situ. Belajar yang tadi kata jadi pembicara segala macam tuh dimulai Kampus ya? dari sana sebetulnya. Mulai dari Gitu. Itu tuh biasanya kan pola-pola yang umum di masyarakat untuk yang bersifat hidayah atau menemukan titik cerah itu kan biasanya karena orang yang mungkin terlalu berkabut atau akhirnya baru dia menemukan jalan atau malah yang emang nemu jalurnya tanpa dia tersendat dulu. Itu gimana Bang? Abang di posisi mana nih biasanya? Dulu tuh sempat ada hal yang memukul sampai akhirnya memilih untuk Enggak ada sih yang terlalu keras jadi titik balik tuh nggak ada juga sih sebetulnya gitu. Tapi memang nemuin hal baru aja Bang ya? Iya, titiknya itu sebetulnya sih lebih ke ini ya, maksudnya ngapain ya gitu ya. Yang kayak gini-gini mau dikerjain tuh sampai kapan ya gitu. Lebih kayak gitu sih gitu. Aus ya berarti ya? Iya, jadi lebih Kurang puas. iya gitu. Apa nggak bisa sih hidup lebih baik dari ini gitu. Gitu aja. Iya karena kan apa ya, yang saya sadari waktu itu ya kayak gini-gini misalnya ya kita senang-senang itu buat apa gitu. Buat apa nggak ada makna lain dari hidup kita dari sekedar senang-senang gitu aja sih gitu. Akhirnya ketemu sama teman-teman yang menurut saya waktu itu mengisi hidupnya dengan lebih baik lah gitu. Akhirnya udah ngikut aja sama mereka. Saya ingat organisasi pertama saya di kampus tuh HMI waktu itu. Itu organisasi pertamanya. Organisasi pertama Bang ya? Iya, Itu dan dari sebelum yang lain itu pertama? Iya. Oke. Jadi di kampus
di komisariat hukum waktu itu, dan saya langsung ditunjuk jadi si kerohanian istilahnya. Saya nggak tahu istilah itu masih ada nggak sekarang, tapi dulu itu kenapa saya ditaruh di situ gitu. Padahal saya sama sekali tidak rohani banget gitu. Berarti Tapi pesan itu terasa gitu bahwa ini Tuhan ini pengen punya cerita lain dengan. atau mungkin dulu abang udah kelihatan apa komuk-komuk hijrah gitu penampilan Enggak juga. Oh, bukan, Bang. Enggak juga. Ya itulah mulai dari situ, terus ketemu lagi kemudian sama teman-teman yang lain gitu kan. Mulai akhirnya masuk ada lagi organisasi namanya Kami gitu kan. Mulai ke sana. Akhirnya aktif lagi di situ gitu. Ya intinya organisasi itu tempat belajar yang bagus sih menurut saya. Kemudian pada kita tumbuh. tahun 98 ke atas itu organisasi kampus lagi marak-maraknya betul, di kampus-kampus apalagi di Bali pada waktu itu ya. Betul. Makanya banyak pilihan mungkin ya pada waktu itu ya, Banyak Bang, tapi yang didapat. Jadi memang tumbuh gitu. Organisasi ini tumbuh dan menunjukkan karakternya masing-masing gitu. Jadi kan PMI punya gaya sendiri, HMI punya gaya sendiri, anak Kami punya sendiri, termasuk juga organisasi kalau di kampus UNUT itu kan ada namanya PMI, dia punya gaya sendiri gitu. Nah waktu itu buat saya kayaknya ini lebih cocok buat saya ini di Kami waktu itu. Akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan proses belajarnya itu di situ. Perubahan yang abang alami waktu akhirnya di Kami dan lain-lain itu apakah berbeda jauh dengan yang diajarkan sama orang tua waktu kecil? Jadi ibaratnya ya hal-hal berkaitan dengan religiusitas pada masa kecil, apakah itu abang tuh ngikut Kami karena mirip dengan yang diajarkan pada masa lalu atau malah belajar hal baru yang berbeda dengan? Justru enggak ya. Yang menarik itu justru setelah saya ikut organisasi itu, kalau hari ini tuh ada istilah orang tuh lebih istilah orang ya? Kalau dibilang radikal tuh lebih itu udah terlalu keras lah ya gitu. Sebenarnya nggak gitu-gitu banget sih gitu. Tapi terasa keislaman. Berarti dilihatnya dulu awalnya keislamannya begitu. Saya ngerasa gitu. Saya ngerasa bahwa perubahan itu terjadi dalam diri saya gitu. Bahwa kalau hari ini mungkin istilah radikal itu pantas disematkan gitu. Akhirnya jadi keras gitu. Karena memang pergaulannya begitu gitu. Gitu. Jadi memang begitunya ini menarik nih. Begitunya menarik. Iya buat sampai gini ya, orang tua saya itu sempat ngomong tuh, kamu tuh nabinya masih Nabi Muhammad ya. Itu sampai begitu tuh. Wah, diragukan ternyata. Artinya gini, orang tua saya tuh lihat paman saya berorientasi misalnya. Nah, ya kalau keluarga saya itu kan base-nya itu NU lah. Paman saya itu aktif di pemuda Ansor, dia juga pengurus PMI waktu itu. Kok beda nih gayanya gitu. Termasuk HMI juga kan, paman saya juga kan karena sebenarnya lingkarannya kan deket-deket aja gitu. Mirip-mirip ya. Berislamnya masih biasa-biasa gitu. Waktu di HMI ya. Iya, di HMI itu justru relatif menurut saya itu relatif lebih slow gitu. Ya, kita organisasi Islam tapi nggak terlalu simbol-simbolnya itu nggak terlalu ditunjukin banget gitu. Nah, tapi kan kalau pas di Kami itu kan lihat aja yang perempuan-perempuan sama jilbabnya gitu kan, yang laki-lakinya juga begitu, kemana-mana pakai baju koko segala macam gitu kan. Saya sempat di style begitu waktu itu gitu. Kan pada waktu itu juga mungkin teman-teman yang belum tahu waktu itu Kami itu baru lahir ya tahun 98. Kalau Kami baru lahir 98. Sementara organisasi lain kan relatif yang sudah cukup lama, HMI itu udah 7. Jadi mungkin emang lagi gaung-gaungnya ya Bang ya, lagi ditonjolkan banget lah ibaratnya. Ya ini yang kemudian sebetulnya setelah saya berada di Kami sendiri, khususnya di Bali ya, itu yang saya rombak. Maksudnya usaha saya itu untuk kemudian merubah pola pikir, gaya, segala macam gitu. Berislam tuh nggak harus kayak gitu banget loh. Gitu. Itu maksud yang kemudian saya banyak omongin ke teman-teman Kami khususnya gitu ya. Ketika mungkin saya diminta bicara dan seterusnya. Harusnya kita lebih berpikir tuh menjadi Indonesia gitu. Kemudian daripada kemudian menonjolkan simbol-simbol itu yang justru menghadirkan perbedaan-perbedaan yang justru bikin kita makin jauh dari orang-orang. Dakwahnya jadi kurang sampai gitu berarti. Iya, gitu. Ya soalnya kan
yang saya perhatikan anak-anak kami sendiri yang tumbuh pun anak-anak kami yang bisa melewati fase itu. Jadi memang kesadaran tentang Indonesia, menjadi manusia Indonesia itu yang perlu ditumbuhkan dari diri kita, daripada sekedar kemudian menampilkan seolah-olah kita ini seorang muslim yang seolah-olah baik gitu. Padahal oke. ya dalam gitu. Wah, mantap. Untung YouTube Bang ya, aman. Ya, kita membayangkan kalau satu saat kita nongol di TV, nggak apa-apa. Oke, ya mungkin lebih ke slogannya sekarang ya, Muslim negarawan ya dalam arti ya. Mungkin slogannya sekarang kan Iya, tapi Muslim negarawan. ini kok jadi bahas kami ya, tapi saya banyak kritik loh ke anak-anak kami itu. Justru saya termasuk yang punya ide waktu itu udah bubarin aja kami. Wah, Udah mantap. Baru lahir tuh Bang. baru lahir. Kalau boleh tahu dulu pemikiran, mungkin tokoh siapa yang Abang idolai waktu pas berubah, atau mungkin siapa yang dicontoh, apakah orang terdekat atau tokoh nasional atau tokoh internasional yang dilihat betul itu Bang? Secara jujur nggak ada pengaruh-pengaruh kayak gitu tuh nggak terlalu banyak. Justru Lebih ke lingkungan ya, sekitar berarti. iya, pertemanan kalau saya itu. Kalau bacaan Bang pada waktu itu? Kalau bacaan-bacaan juga, ya bacaan sih berpengaruh sih ya. Makanya termasuk yang bikin kita berpikir, akhirnya kan kita jadi ada kebanggaan sebetulnya di dalam diri kita itu ketika kita seperti meneruskan pergerakan. Jadi di kami itu bacaan-bacaan itu kan bacaan-bacaan gerakan yang sebetulnya dipelajarin dari perjalanan pergerakan di Mesir kan sebetulnya gitu kan. Iya. Jadi tokoh-tokoh Hasan Al-Banna, Said Qutb dan seterusnya. Dan buat saya pribadi waktu itu tuh profil-profil itu memang luar biasa gitu. Tapi sayangnya dalam pergaulan kita khususnya di Indonesia, penerapan nggak ada yang salah dengan itu gitu. Tapi dalam pergaulannya, aplikasinya dan seterusnya itu justru yang bikin menurut saya itu jadi eksklusif gitu. Benar, Ini yang sebetulnya saya nggak setujunya di situ gitu. Jadi justru harusnya kita menjadi seorang muslim itu inklusif. Jadi kita itu bisa mengakomodir semua orang, ya kan, yang diajarkan oleh Rasulullah kan begitu gitu. Jadi bagaimana justru kita tidak menjadi skat, tidak menjadi orang yang justru merasa dirinya paling benar, paling baik dan seterusnya gitu. Jadi sebetulnya tuh bisa nggak sih kita sebagai seorang muslim itu akrab sama semua agama, semua pemikiran, semua ide, bisa nerima perbedaan, justru kita bisa ngelihat sisi positif dari perbedaan. Muslim itu kayak gitu mestinya gitu. Tapi yang kebangun sama lingkungannya gitu, dinamika yang ada di organisasi segala macam itu kayaknya memang disiapkan tuh kayak pemikiran kita paling benar, kita paling oke gitu. Ya itu yang nggak setuju kita. Wih, ini topik yang sangat relate dengan kondisi ya. Iya, dengan kondisi sekarang. Gitu. Berarti pada masa itu ibaratnya buat teman-teman nggak usah kaget lah, dari dulu emang sudah umum ya masalah seperti ini tuh ya diulang-ulang kembali lah polanya ibaratnya. Sebetulnya kan ya memang begitu aja sih sebenarnya hidup ini gitu. Tinggal menurut saya tinggal bagaimana kitanya aja gitu. Kalau saya sih lebih sekarang ini lebih yang lebih tepat sih menurut saya sekarang itu kesadaran kita tentang pentingnya kebersamaan itu yang jauh lebih penting. Jadi gimana itu tempat belajar aja berarti organisasi. Betul gitu. Jadi jangan sampai kita itu jadi egoisme organisasi itu bikin justru kita nggak bisa bekerja sama gitu. Jadi berpikirnya itu bagaimana kita bisa bergerak sama-sama, membangun Indonesia bersama-sama, kita bisa berkolaborasi sama-sama, semua bisa mempersembahkan yang terbaik potensinya yang ada. Itu yang dibutuhkan bangsa kita saat ini. Iya nggak? Jos. Ya, nanti pemateri kita ke depan ada yang nanti slogannya kita tidak sama, kita kerja sama ya, nanti surprise. Asik. Jangan kita kerjain sama-sama gitu. Iya. Beda lagi. Itu juga berat. Kita tidak sama, kita kerja sama. Iya. Oke Bang, itu masa kuliah Bang ya, mengalami berbagai fase dan gejolak. Akhirnya kelar tuh pada waktu itu gimana tuh Bang kisahnya? Apa itu? Kelar kuliah terus akhirnya memilih jalan hidup ke arah ini ya. Jadi sekarang sebenarnya kalau dibilang ngebahas kuliah itu nggak banyak hal menarik juga sih gitu. Setelah segitu banyak pesan-pesan tadi itu tidak menarik. Ternyata standarnya tinggi juga Bang. Iya. Gini. Kuliah itu buat saya kenapa nggak menarik? Jujur aja, sorry banget gitu ya buat para akademisi dan lain sebagainya gitu ya. Dari perkuliahan itu saya termasuk orang yang nggak terlalu banyak dapat manfaat gitu. Ya. Beneran.
Jadi saya Dari, itu maksudnya dari pelajaran di kampus lah, iya akademis gitu, ya. iya gitu. Karena intinya ternyata di kampus itu yang nggak sama kayak sekolah kan gitu. Hmm. Jadi ternyata pelajaran tuh jauh lebih banyak dari organisasi, dari Dari bergaul, jaringan kebentuk segala macam itu justru di situ gitu. Kecuali memang orang yang serius belajar ya. Saya kan nggak serius belajar makanya jadinya begitu gitu. Karena emang hukum juga kemarin tadi bilangnya, tadi barusan bilangnya hukum juga emang kurang menjadi ini ya, kurang menjadi jurusan yang dituju. Sebenarnya panggilan jiwanya juga nggak bukan kesana. nggak kena panggilan. Akhirnya selesai kuliahnya pun kan injury time itu. Oke. Ya, karena memang lebih suka mengisi hari-harinya itu membawa status mahasiswa ini sebagai Aktivis sosial. lah gitu. Lebih senangnya. Jadi selama kuliah itu justru karena aktif organisasi lebih banyak ngisi-ngisi pelatihan organisasi, belajar ikut. Justru kita ikut pelatihan juga gitu kan, pelatihan kemana aja gitu dan ada kebahagiaan tersendiri gitu loh. Oh ikut ini, ikut training ini. Nah waktu itu lebih banyak diisi begitulah, termasuk kegiatan-kegiatan organisasi segala macam. Sampai akhirnya sebetulnya nyaris tidak selesai kuliah itu waktu itu. Nyaris nggak selesai. Nah, tapi saya bersyukur dikaruniakan seorang istri yang sangat baik gitu ya. Wih, gitu. Yang kemudian bilang mau beneran nggak mau diselesain kuliahnya, mau bayar SPP sampai kapan gitu. Nah gitu kan. Dulu namanya SPP juga. Sekarang UKT. UKT ya. Ya, Bunda hadir di ruangan kita. Mau sampai kapan ya udah aja lah gitu. Ya, akhirnya kebayang nggak sih waktu itu saking kemudian supportnya luar biasa banget itu. Ayo berangkat. Itu disiapin motornya, ditemenin ke kampus segala macam, bayangin itu ya. Sampai begitu. Sampai akhirnya ya para kru jangan baper ya, senyum-senyum mulu. Iya gitu, karena memang saya pribadi tuh nggak tertarik gitu untuk kemudian menyelesaikan itu, tapi ternyata akhirnya setelah kelahiran anak pertama saya umurnya berapa bulan? 4 bulan apa 2 bulan? Itu tahun 2000. Jadi saya wisuda itu bawa anak gitu. Keren. Keren, unik ya. Tahun berapa tuh, Bang? 2000. Kalau nggak 2006 2007. Wow, 2006 2007. Kebayang nggak itu di kampus tuh adik-adik kelas kita itu bukan manggil Mas, manggil Om gitu. Iya, waktu Abang lulus 7 tahun. Jadi emang mahasiswa barunya itu, waktu Abang lulus mahasiswa barunya masih SD Bang ya. Oh iya kan? Oh iya bener ya. Iya bener. Masa iya. Ya makanya saya pikir kalau memang mau kuliah kuliahlah yang bener nih. Iya. Jangan putus asa ya teman-teman. Kalau enggak dimanapun berada. Kalau emang nggak bisa kuliah bener ya banyak kerjain hal-hal bener lah di masa kuliah gitu. Karena udah kuliah nggak bener, yang dikerjain nggak bener. Nggak bener juga. Apa iya. lu? Kontradiktif. Ya kita cukup sedih ya. Silakan menepuk diri masing-masing bagi para penonton yang merasa tersentil. Ya. Tapi menurut saya gitu masa kuliah yang panjang itu sih bukan untuk disesalin juga kalau buat saya pribadi karena itu gimana Bang? Selama 7 tahun saya di kampus itu banyak hal yang saya pelajari. Artinya misal kayak tadi saya ikut training organisasi keluar Bali segala macam, saya ketemu banyak orang yang itu sangat bermanfaat buat perjalanan karir saya tuh saat ini gitu. Jadi hampir semua daerah jaringan saya yang kemudian ngebuka jalan saya masuk ke wilayah-wilayah di Indonesia itu adalah sebagian besar itu teman-teman dulu dari zaman masa kuliah, lalu ya, dari zaman gitu. kuliah. Jadi mereka udah kerja, udah jadi siapa segala macam. Jadi jaringan. Yang gitu. Jadi sayang kalau misalnya justru kuliah itu kita nggak berteman, itu sayang banget. Wah, luar biasa. Wah, sudah baru berapa menit ini sudah banyak sekali pesannya. Nah, satu lagi mungkin saya ngulas balik nih Bang. Waktu itu Abang kan berarti bisa dikatakan hijrah atau lebih mengenal atau lebih religius itu di awal kali masuk kampus. Terus pada waktu itu kan kita melihat ada kondisi sosial yang luar biasa terjadi ya di negara kita maupun seluruh dunia, adanya kasus WTC sama bom Bali. Waktu itu gimana Bang? Pengaruhnya gimana tuh Bang? Apalagi pas baru belajar, wah ini kan pada waktu itu agama banyak jadi kambing hitam tuh Bang. Iya, kalau saya sih waktu itu apa ya istilahnya? Ya, cukup menyesali juga ya kondisi itu gitu. Tapi kita berada di posisi yang dicurigai justru waktu itu gitu. Mantap. Saya masih ingat tuh waktu itu disuruh nyukur jenggot segala macam. Padahal waktu itu salah satu kebanggaan kita itu mahkota jenggot yang panjang gitu. Dan kostumnya waktu itu outfitnya
nggak kayak sekarang gitu. Baju koko kemana-mana itu. Oh iya, simbol sih benar ya. Iya, Pada waktu gitu. itu simbol itu. Iya, makanya itu saya bilang tinggalkan itu gitu. Karena justru bikin skat Iya. sama Mungkin orang-orang. dipakai lebih ke sesuai kebutuhan aja. Oh gitu iya, ya. itu benar gitu. Ini kan kita ke kampus pakai gitu, Iya. segala macem gitu-gitu kan. Ya itulah. Jadi Oke. dan terasa perubahan di Bali yang kemudian menjadi kurang nyaman itu menurut saya itu ya justru setelah kejadian. Setelah kejadian iya, tuh, Bang, ya. jadi Amrozi CS itu emang ya bertanggung jawab harus di hadapan Tuhan lah gitu. Dengan rusaknya semua hubungan. Ekosistem pada waktu itu ya. Kerasa banget tuh kebencian teman-teman di Bali pada bisa dibilang tuh kalau bahasa kita itu pendatang ya itu kerasa banget. Ini penegasan berarti Bang Lubis sendiri yang juga pada waktu itu aktivis Islam merasa dirugikan juga ya dengan kejadian itu gitu, pasti penegasannya. banget. Iya kan kita nggak tahu apa-apa tapi kita jadi korban kan. Betul. Jadi sama teman-teman juga jadi nggak asik, nggak akrab segala macam. Seakan-akan kan itu doktrin Islam yang padahal sebenarnya Islam mana sih yang ngajarin kayak gitu tuh nggak ada gitu loh. Nggak ada Islam ngajarin ngerusak kayak gitu tuh nggak ada. Jadi kalau udah ngajarin kekerasan, saya pikir nggak ada agama apapun ngajarin begitu. Tapi kita kena imbasnya. Seperti di episode sebelumnya juga kita baru dikasih pencerahan tuh dari Agung Rahagung, seorang panglisir dari Puri Gerenceng yang mengatakan bahwa terbangun sudah sejak lama kerukunan umat beragama antara terutama Islam dan umat di Bali ya, yang bahkan ada istilahnya Meselam untuk saudara kita yang beragama Islam. Tapi gara-gara satu kejadian itu menjadi peristiwa sosial yang luar biasa di Bali. Dan lama. Mungkin lukanya itu lama Bang. Sampai sekarang ya mungkin masih ada hawa-hawanya itu masih kerasa. Masih ada. Oke Bang, lanjut lagi ke track record tadi pasca lulus tahun tadi 2006 2007 ya sekitar segituan lah ya. Ya, berarti emang tidak ingin diingat. Tidak ingin terlalu diingat itu tampaknya. Nah, itu akhirnya gimana tuh Bang? Kok bisa memilih jalur sebagai motivator nih Bang? Saya bingung apakah manusia pada saat itu kurang motivasi ya Bang? Gimana Bang? Enggak, sebenarnya istilah motivator tuh enggak cocok juga buat saya ya. Wah, gitu. siap. Saya tuh enggak terlalu suka juga kalau dibilang motivator sebetulnya. Karena dalam mindset saya nih, motivator tuh sorry aja gitu buat para motivator gitu ya. Buat saya tuh motivator tuh lebih kayak kalau bahasa ini itu kasarnya itu jualan, kalau kata orang Jawa tuh dodolan abab. Ngerti ya? Para kru ketawa, saya bingung Bang. Boleh dikasih penerjemahan Bang? Jualan bau mulut gitu. Oke, saya jadi paham. Iya, jadi berarti tidak nyaman. Kalau buat saya begitu, karena kalau kita misalnya dengerin orang-orang tuh jadi antipati sebetulnya dengan motivator itu, karena kalau istilah anak muda sekarang tuh bacot gitu. Iya gitu. Motivator tuh di mindsetnya orang kayak gitu loh gitu. Makanya saya nggak terlalu suka karena saya sendiri pun ngerasa begitu gitu. Jadi kalimat-kalimat yang indah, yang disusun sedemikian rupa, quotes-quotes yang ini tuh. Siapa ingin kaya? Iya gitu. Makanya kan sampai ada kalimat bilang itu hidup itu tidak seindah cocotnya Mario Teguh gitu kan. Itu kan sampai ada kalimat begitu kan. Waduh. Berarti pada waktu itu banyak di poster kalau Bang Lubis jadi seorang pembicara tulisannya motivator Bang ya. Gini loh, kalau poster itu kan sebetulnya dari panitia. Gitu. Jadi saya tuh cenderung ya udah aja kalian mau nulis sebagai siapapun yang menurut kalian bisa ngangkat acara kalian ya silakan. Oke, bagi peringatan ya bagi teman-teman penyelenggara nanti di masa depan kalau Bang Lubis ngisi acara, kalau ngisi tulis motivator tuh Bang Lubis tidak nyaman ya dengan tulisan itu. Jadi warning ya bagi yang mau nulis motivator, tulis yang lain aja lah. Iya gitu. Dan saya lebih suka disebutnya itu sebagai seorang praktisi lah gitu. Praktisi. Iya. Jadi sebagai pembelajar yang kemudian terus belajar dan membagikan apa yang sudah saya pelajari gitu. Mudah-mudahan manfaat gitu. Jadi bukan cuma sekedar memotivasi orang dan habis itu ngilang gitu enggak, tapi pengennya ya kalau trainer tuh masih mending lah ya. Trainer itu kan kita melatih orang, ngajarin orang supaya lebih dia punya kemampuan yang lebih, pengetahuan yang bertambah, skill yang bertambah, itu trainer gitu. Tapi kalau motivator kan ya yang diurus kan cuma motivasinya doang kan. Semangat yang penting semangat terus ngapain? Ya enggak tahu gitu kan. Iya, belum tentu termotivasi padahal. Iya, bisa jadi gitu. Dan orang-orang kan apalagi enggak selaras antara apa yang diomongin sama
kenyataannya itu kan Nah, jadi itu yang ditakutkan ya. berat. Kalau ternyata Iya. sanksi sosialnya malah gede Oh, kalau iya. kita jadi motivator. Makanya saya nggak, sebenarnya apa ya, tampil kemanapun yang nggak perlu membaik-baikan diri lah gitu ya, inilah saya Wah, gitu, santai aja gitu, lu nggak suka nggak ngundang bodo amat gitu. Iya gitu, Jadi enggak ulang. jangan sampai kemudian gara-gara saya pengen diundang lagi saya harus baik-baikin orang. Iya, Enggak benar. gitu, saya mau ngomongin apa aja itu terserah saya gitu. Kalau Oke. misalnya Anda masih mau undang syukur, enggak ya udah. Nah, temen nih aneh nih yang kayak begini nih. Iya benar. Dia itu ini ya warning buat teman-teman para jaimers ya yang tukang jaga image ya. Jadi ya apa adanya kita untuk berusaha lebih baik itu yang lebih Capek bro, kalau kita jadi orang lain itu capek. Kita nggak jadi diri sendiri itu capek. Benar-benar. Beneran, maksain. Update juga jadi harus yang baik-baik ya bang ya. Iya benar. Jadi Update status. ya itu perlu gitu, tapi sesuaikan lah gitu. Kalau Iya, emang iya, benar. jangan sampai kita nggak jadi diri kita sendiri gara-gara pengen terlihat tampil indah tampil gitu. indah. Nah, Oke, jadi itulah Bang Lubis dengan segala keterbukaannya. Oke, Jos Bang. Ya oke. Terus pada waktu itu ya ini ya yang paling unik tuh hipnoterapi kan Bang ya, yang dulu Abang pelajarin ya, dikenal kan hipnoterapis. So, pada waktu itu mungkin kayak saya pertama kali kenal Bang Lubis dulu SMP mungkin ya, pernah dapat materi hipnoterapi yang dimana kita semua selalu berujar ini siapa yang Romi Rafael nih yang mengisi. Nah ini gimana tuh Bang kaitannya sama hipnotis atau hipnoterapi? Ini pasti banyak nih yang kayak gini. ya kalau saya itu sebetulnya kan prinsipnya kan intinya saya itu suka belajar lah. Belajar dalam artian tuh bukan belajar akademik ya, tapi di dalam kehidupan ini banyak banget ya, bisa kita jadikan pelajar gitu. Sehingga ketika ada hal-hal baru buat saya gitu, dan saya mudah tertarik gitu untuk belajar hal baru itu. Dan di tahun-tahun itu memang salah satu yang lagi boom itu sekitar tahun 2008 8-an ke atas ya. 2007 2008 sebenarnya mulai dari 2006 sih udah mulai gitu. Nah penasaran sih sebetulnya awalnya itu begitu gitu. Oke. Apa sih ini, barang apa sih ini, gitu. kok bisa ramai begini gitu. Dan saya kalau belajar nggak nanggung. Bang Lubis dulu emang pernah belajar sama muridnya Romi Rafael. Salah satunya. Jadi kalau dibilang guru hipnoterapis itu banyak. Jadi itu tadi emang saya keren bilang, banget ya pada masa itu Bang ya. 2000. iya lagi mulai rame, termasuk juga kan apa namanya kontroversi halal haram segala macam gitu kan. Itu bukannya hampir sejalan sama ini ya ISQ-nya Pak Riki Nanja? Enggak ya? Beda jauh apa? Enggak. Ada korelasi? Tapi memang di masa-masa itu pemberdayaan diri ini memang lagi naik juga. Artinya bukan hanya hipnoterapi, ya termasuk pelatihan-pelatihan. Iya, kelas-kelas pelatihan tidak personal lah. Iya, justru sekarang yang enggak terlalu ramai kan sebetulnya. Kalau dulu kan muncul banyak brandnya. Iya, kan banyak brand. Kelas-kelas termasuk yang paling gede salah satunya ISQ itu. Ya, kalau saya sih lebih ke penasaran awalnya. Saya dulu nggak ada kepikiran buat wah saya belajar ini kayaknya keren ya untuk melatih orang-orang. Sama sekali nggak ke sana gitu. Penasarannya itu gini, kok bisa sih dibilang ada teknologi pikiran yang kemudian bisa merubah orang lain gitu kan. Hanya dengan kata-kata. Itu yang bikin saya penasaran waktu itu. Apa iya gitu. Akhirnya belajar tuh. Mulai masuk pas belajar macam-macam ketemu kan gitu. Ternyata ada yang modern, ada yang tradisional. Nah, yang modernnya waktu itu saya belajar dari yang tadi itu ya, muridnya Romi Rafael itu awal ya, yang sebetulnya saya pikir ya setelah itu banyak hal lagi yang saya pelajarin, ngelewatin yang tadi itu. Nah, yang tradisional itu sampai saya kemudian pergi ke namanya Dusun Sirahan di daerah Pati. Itu di pegunungan Jawa Tengah. Pati. Itu kesana itu sendirian, nemuin gurunya itu. Buset, itu kayak nyari guru pesugihan. Oh iya. Jadi kondisinya itu begitu. Karena saya penasaran pengen tahu apa sih gitu. Ternyata ada ini ya. Maksudnya dulu kan kayaknya hipnoterapi itu sesuatu yang modern banget nih. Ternyata masih hubungan sama hal-hal yang tradisional gitu, Bang. Menarik kalau misalnya kita tahu gitu apa namanya tentang pendekatan-pendekatan yang sejenis meskipun namanya bukan hipnoterapi dan termasuk guru hipnoterapi itu dalam sejarahnya itu ternyata salah satu pernah belajar ke Indonesia dan itu di Bali, belajar dari balian-balian di Bali. Cakep sejarah begitu, yang kayak gini tapi kan nggak diungkap ya biasanya gitu. Jadi saya kemudian
belajar juga, oh ternyata yang tradisional hipnosis itu ada juga gitu. Apa namanya, ada mantra segala macam tuh ada juga begitu. Oh, habis itu ketemu lagi ada namanya Ericksonian hypnotherapy. Saya belajar juga Directional hipnoterapi. Ericksonian. Itu maksudnya apa tuh? Itu adalah hipnoterapi modern dari yang kemudian diciptakan, dikembangkan sama seorang tokoh ya, namanya Milton Erickson. Oh, makanya Ericksonian. Iya, Ericksonian karena dari nama beliau. Milton Erickson. Milton Erickson. Itu salah satu pengajar terbaiknya di Indonesia, itu namanya Pak Asep Khairul Ghani. Dan saya belajar langsung juga dari beliau gitu. Emang nyari lah gitu. Nah, nanti dari situ belajar selesai tuh hipnoterapi, ternyata hipnoterapi ini adalah rumpun dari neuro linguistic programming. Akhirnya belajar juga saya NLP itu ya tadi ya. Jadi dari hipnoterapi udah selesai, saya udah selesaiin sertifikasinya semua. Ya mulai dari apa namanya, practitioner yang basic, ada advance. Berapa lama tuh Bang proses pembelajaran seperti itu? Panjang sih ya sebetulnya. Karena saya sebenarnya nggak nyari sertifikasinya, tapi lebih ke proses belajarnya. Ilmunya ya. Kalau hari ini mau dapetin sertifikat kayak gitu tuh gampang. 2 hari 3 hari dapat aja, tapi kan keterampilannya kan enggak ya. Beda. Ya, kalau saya sih lebih suka kemudian memang menguasai betul, jadi sertifikatnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Proses dan jam terbang berarti Bang ya, jam terbang belajar. Gitu. Wah, itu dia. Malah Indonesia yang memiliki ilmu seperti itu yang dipelajari di dunia ya. Iya, sebenarnya ada. Artinya sebetulnya bukan cuma di Indonesia, di setiap negara itu ada yang model seperti itu. Jadi kan prinsipnya itu kan lebih, kalau hipnoterapi itu yang kuat itu kan poinnya itu di suggestion. Bagaimana kita gitu. Bagaimana kita memberikan saran-saran kepada pikiran kita atau orang lain yang kemudian bisa menjadikan kita atau orang lain ini menjadi lebih berdaya. Nah, setiap negara itu pasti punya cara-caranya sendiri. Karena karakter orangnya juga betul gitu. Beda. Jadi unsur hipnoterapinya ada. Meskipun ya nggak semua juga bisa kita bilang hipnoterapi gitu. Merubah karakter orang menjadi lebih merasa dirinya bermanfaat gitu ya, lebih ke ini ya, lebih berdaya. Itu motivator sih sebenarnya Bang. Enggak juga. Mirip-mirip lah ibaratnya. Kalau apa namanya, berpikir berdaya itu kan bukan hanya soal motivasi. Oh iya. Yang lebih itu, justru yang lebih besar itu pengaruhnya. Iya. Jadi apa namanya, perasaan berdaya, pikiran orang yang berdaya itu bukan hanya sekedar motivasi, tapi yang paling penting itu satu kunci, namanya kepahaman. Jadi kalau orang termotivasi, sangat mungkin dia juga belum tentu paham. Oh iya, semangat berapi-api, iya, tapi nggak tahu orangnya. Kita lihat gitu, ayo semangat segala macam gitu kan. Terus ngapain? Iya, karena dia nggak paham juga. Habis itu keluar dari ruang training ya lemes lagi. Mengolah tujuan hidup berarti itu Bang. Bisa jadi ada pemanfaatan di situ juga, tapi intinya itu membangun kesadaran, membangun pemahaman kita. Dari pemahaman dan kesadaran tadi itulah kita kemudian bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih baik. Tuh ilmu gitu yang ada di Indonesia ternyata ya. Ya mungkin itu alasan kenapa lontar-lontar Indonesia yang ngoleksi malah Belanda ya, karena mereka mungkin dapat pelajaran dari ilmu-ilmu tradisional di Indonesia, dan mereka berhasil membahas itu secara kritis, berhasil membahas itu secara akademis gitu loh. Jadi tidak menjadi suatu hal yang serem untuk melihat dukun yang bisa ngobatin kaki orang. Betul. Tapi mereka ngelihat sisi mungkin akademisnya, ternyata ada ilmu-ilmu khusus dari. Jadi kelebihannya orang-orang luar itu kalau menurut saya sih lebih ke kemahiran mereka itu bisa menstrukturkan ilmu. Oke. Itu. Jadi kalau kita di Indonesia kan ya penting gitu. Makanya kesan mistisnya itu mistisisasi. Iya benar itu. Kencang gitu. Makin aneh, dan orang Indonesia itu sebagian itu masih ada yang kemudian malas mikir gitu. Iya, itu kesimpulan gampang tuh hantu lah. Udah gitu. Kesimpulan gampang udah tuh. Ada. Berarti ada roh. Bantuan jin pokoknya gitu. Ya kan? Padahal bisa jadi itu ilmu masa depan. Iya. Ya gitu. Wah, luar biasa ya. Semoga kita bisa mengakuisisi kembali ya budaya asli kita, tradisional kita ya. Baik Bang, itu terkait dengan hal-hal yang bersifat di dunia keilmuan Abang segi apa tadi, hipnoterapi ya. Terus akhirnya Abang relate-kan dengan image yang sekarang terbangun kalau Abang ini adalah orang yang berjasa atau memiliki pengaruh di bidang parenting.
Itu gimana tuh Bang menemukannya? Apa emang waktu itu berkorelasi atau apa tuh Bang alasannya? Jadi makanya tadi saya bilang, kalau ada orang bilang ada motivator, ada anti motivator, terus sebetulnya saya yang anti motivatornya. Mantap. Wah. Jadi Kayak mana tuh? jangan berharap bisa dapat semangat dari saya gitu. Iya, karena saya akan ngajak Anda untuk hidup tuh mengalir. Oke. Iya, jadi justru saya nggak terlalu suka menggebu-gebu mengejar sesuatu. Ya boleh aja sih, kan setiap orang kan bebas pilihannya. Tapi ada manusia yang juga kemudian memilih jalan-jalannya sendiri gitu. Dan saya adalah yang memilih jalan hidup tanpa motivasi itu. Tapi memilih untuk kemudian mengalir kemanapun Tuhan melemparkan kita. Ajib. Iya, jadi kalau orang tanya, Bang Lupis dulu cita-citanya apa? Nggak ada, saya nggak punya cita-cita. Iya gitu, beneran loh. Yang penting buat saya itu yang ngejalanin hidup aja gitu. Dan hari ini mau kayak gimana, ya udah aja gitu. Nah makanya rata-rata hidup saya itu ya memang terlempar dari garis-garis takdir itu aja yang nggak direncanain sebetulnya. Lebih Jadi banyak. misalnya contohnya, kenapa masuk ke dunia parenting? Jadi kan awalnya itu hipnoterapi, kemudian belajar NLP, itu image-nya kebangun begitu tuh. Jadi pas hipnoterapi itu training hipnoterapi, terus masuk ke NLP masih sampai sekarang. Kemudian nanti ke bawah sendiri itu jadi ke parenting, terus seret lagi. Terakhir-terakhir ini mulai banyak yang manggil-manggil ustadz gitu. Masya Allah. Iya gitu. Mulai diundang di ceramah-ceramah subuh, di masjid-masjid, di musola, mulai kayak gitu. Dan itu ngalir begitu aja. Tapi dengan gitu. panggilan Ustadz nyaman Ustadz? Enggak. Iya, siap Ustadz. Enggak. Buat saya ustadz itu orang yang punya basic keilmuan agama yang memang memadai, memang dia belajar gitu. Kalau saya itu enggak. Enggak. Tapi itu di Indonesia sih Bang ya. Sebenarnya kan kalau di bahasa aslinya juga Ustadz ya guru aja sih sebenarnya. Iya. Saya di Indonesia memang. Tapi saya termasuk yang enggak terlalu suka. Maksudnya belum pantas lah kalau buat saya. Imajinasi orang ketika disebut Ustadz pasti melayang tinggi. Iya, dan ya balik lagi ke yang tadi itu, banyak yang harus dijaga gitu loh ketika kita membawa itu gitu. Dan sanksi sosial ya kembali lagi. Iya gitu. Kalau saya tuh udah aja lah, makanya saya kemana-mana yang udah panggil Bang Lubis aja. Gitu. Nggak usah bapak, nggak usah om. Oke. Luar Gitu. biasa, ngalir. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu tujuan hidup dan nggak punya cita-cita, ini tontonan yang menarik biar semangat teman-teman bisa ya bukan termotivasi ya, justru semakin mensyukuri ketidakpastian itu. Iya, karena memang kalau buat saya itu gini, kalau misalnya apa ya, saya cuman punya harapan. Hidup itu berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik itu penting. Ya. Itu kekuatannya itu di harapan. Harapan kita untuk kemudian menjadikan semua lebih baik itu penting. Jangan sampai hidup nggak punya harapan. Menjadikan semuanya lebih baik. Iya, ya termasuk secara pribadi, hubungan kita dengan orang-orang terdekat, manfaat kita yang lebih luas lagi terserah kita sih. Sampai, maksudnya kita mau skalanya itu mau sebesar apa sih pengaruh baik yang kita punya. Gitu. Nah sebetulnya berangkat dari sana tadi itu. Makanya dari awal obrolan kita saya bilang mau jadi siapapun kamu, yang penting manfaat. Gitu. Jangan sampai kemudian cita-citamu tercapai tapi manfaatmu nggak terasa gitu, nggak ada gunanya. Makanya kemudian kayak tadi saya bilang lebih ke ngalir aja gitu. Harapannya misalnya kalau saya itu kan sebetulnya kalau bisa tuh banyaklah kemudian hal yang masih bisa saya buka dari diri. Salah satu yang ditanamkan di saya salah satunya itu kan adalah dunia itu seperti buku. Ya. Jadi kita membacanya itu dengan cara mengunjungi tempat-tempat itu gitu. Jadi ngebaca buku. Setiap hari buka lembaran baru. Nah, jadi harapan saya itu sebetulnya sebelum saya meninggal tuh banyak tempat yang bisa saya datangi. Wah, dan dibayarin orang lain. Oke, itu lebih jos sih sebenarnya. Iya, itu ibaratnya salah satu quotes yang pernah saya baca, apabila traveling itu gratis, maka niscaya kita nggak akan ketemu lagi. Seumur hidup, karena kita udah di alam mana-mana, sudah jalan-jalan kemana-pun, karena gratis. Betul. Dan nah dari harapan itulah kemudian Tuhan kasih jalan gitu buat mengalir. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi saya kemudian ngalir aja gitu. Tiba-tiba kemudian diundang ke sana, ke sini segala macam ya. Ya alhamdulillah lah gitu. Meskipun ngisi trainingnya masih di
seputar Indonesia gitu. Wah, Yang belum saya kunjungin tinggal Papua aja saat ini gitu. ini cakep. Gitu. Jadi ya menikmati hidup aja sih sebetulnya gitu. Orang Indonesia sejati. Gitu ya gitu. Jadi, Iya benar-benar. dan salah satu yang paling pengen banget ya saya kunjungi salah satunya saat ini ke Papua. Entah kemudian berbagi apa di sana gitu. Yang penting saya ke sana gitu, pengennya gitu. Di ujung timur Indonesia. Jadi ngalirnya gitu. Nah, kenapa tadi ke parenting? Salah satunya saat kemudian menikah, punya anak segala macam gitu kan. Akhirnya ada kesadaran baru lagi yang muncul saat menjadi ayah itu. Teringatlah seperti apa kemudian orang tua dulu ngajarin kita. Yang menarik kan, pribadi ya? iya, jadi saya itu kan unik, dibesarkannya itu dari seorang ayah yang relatif lebih keras lah pengasuhannya, emosional, temperamental gitu. Itu ayah saya gitu. Tapi saya punya ibu yang sangat penyabar, relatif Pas lebih ya? lembut gitu dan sebagainya. Jadi memang, nah dari situ tuh kemudian pas saya punya anak, ngerasa gitu, wah ini kayaknya ada sesuatu yang perlu dirubah, perbaiki dari pola yang ada di otak saya. Jadi kita itu kan sebetulnya hampir kebanyakan orang itu menikah itu nggak belajar, khususnya tentang pengasuhan. Pengasuhan anak ya. Jadi karena nggak belajar, nggak punya ilmunya. Pas punya anak nggak punya ilmu tentang pengasuhan anak, akhirnya anaknya jadi eksperimen. Oke, Ya kan? benar. Dan yang diterapkan adalah semua pengalaman dari mereka dulu waktu kecil itu diaplikasikan lagi ke anak. Iya, tidak ada evaluasi berarti ya. Iya, Hanya padahal mengikuti zamannya pola. udah beda, semua udah iya, beda segala macam. Jadi nggak cocok gitu. Nah, sehingga waktu itu awalnya saya banyak nulis tuh mulai dari 2011-an kayaknya. Itu yang menghasilkan mungkin buku pertama Betul. Bang dulu 2014 ya. Ya, awalnya sharing di Facebook aja. Saya juga tulisan-tulisan. punya blog, nulis-nulis gitu tentang pengalaman saya punya anak gitu. Jadi sharing di Facebook, nulis. Nah, mulai ini banyak ibu-ibu kemudian mempraktekkan juga gitu kan. Akhirnya idola Nah, ibu-ibu dari situ juga. mereka ngerasa, kok berhasil gitu. Akhirnya mulai tuh diundang ke sekolah-sekolah, ke komunitas-komunitas. Awalnya dari Bali aja, tapi habis itu sampai keluar Bali segala macam. Awalnya Berarti itu dia memunculkan image Bang Lubis sebagai idola ibu-ibu berarti Bang ya? nggak tahu juga lah. Sekarang bapak-bapak juga sih. Ya, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh Indonesia, inilah Bang Lubis ya. Oke Gitu. Bang. Jadi Itu berarti emang keresahan pribadi ya pada waktu itu kalau parenting. Maksudnya bukan yang kayak kemarin itu kan tadi FLP dan hipnoterapi karena melihat suatu kurikulum yang baru, ngelihat pelatihan. Kalau parenting lebih karena keresahan pribadi saat memiliki anak berarti Bang ya, dari internal muncul. Iya. Jadi gini loh. Ketika saya kemudian menjadi anak yang pernah dididik dengan cara yang sangat keras, dalam pikiran saya itu jangan-jangan bukan cuma saya yang kayak gitu. Dan faktanya memang iya. Gitu kan. Oke. Gitu. Apalagi gaya pengasuhan begitu tuh ternyata bikin luka banyak di dalam diri saya. Kenangan yang gitu. Jadi ternyata pas udah belajar parenting ini pun tidak sedikit loh orang-orang yang kemudian pasti di challenge gitu untuk cerita tentang orang tuanya. Itu lebih banyak cerita jelek juga tentang orang tuanya. Sayang kan, kasihan gitu. Makanya bisa nggak sih anak-anak kita itu nanti kalau nyeritain kita itu dia cerita itu bahwa kita ini sosok yang luar biasa di mata mereka gitu. Jadi bukan cuma bapakku itu keras, aku dipukulin, disiksa, kalau nilaiku jelek, ibuku langsung teriak, gitu kan ya. Iya. Dan itu antusias banget gitu loh orang kalau cerita kayak gitu. Mau sampai kapan kayak gitu? Bisa nggak sih nanti anak kita itu cerita, aku tuh ayahku tuh luar biasa, dia itu pahlawanku. Kalau aku kemudian lagi sendiri, aku lagi sedih, ayahku ada meluk aku, nemenin aku punya ibu itu yang luar biasa mensupport aku, nggak pernah nyalain aku, nggak pernah mojokin aku. Kalaupun aku salah, ada ibuku yang selalu ngingetin aku buat bertahan, bisa kuat dan seterusnya gitu loh. Kita pengen kayak gitu sebetulnya. Gitu. Makanya kemudian akhirnya ya ngalirnya ke sana, ngomongin parenting juga. Gitu. Tapi ya saya nggak tahu juga ini sampai kapan gitu. Tapi ya kalau nanti ternyata ada aliran yang lain lagi gitu. Oke. Iya. Ya, Justru aliran-aliran lainnya. Saat pandemi kayak gini nih, tahu nggak yang kepikiran oleh saya itu? Pengen belajar apa Bang? Jadi petani. Woi. Iya sih bener sih sekarang ini mah Iya, kita gitu. butuh
menghasilkan sesuatu yang juga menghasilkan ini ya, Iya. kelumpungan pangan kita ya di saat pandemi ini. Justru sana tuh enak kali yang hidup di desa ya. Yang kepikiran tuh begitu tuh. Maksudnya kayak sekarang nih saya di handphone saya itu aplikasi untuk komunikasi itu cuman WhatsApp. Ini sengaja nih saya kemudian delete. Oh, ngapus yang lain-lain. Telegram nggak saya pakai. Facebook ini saya udah off, udah berapa Kurangin hari ya. udah nggak. Saya coba gitu hidup tanpa sosmed itu kayak gimana sih gitu. Dan Enak, Bang. tahu nggak? Lah coba aja ya, coba aja. Tapi Iya. buat saya pribadi hidup tanpa sosmed itu jauh lebih tenang. Betul, Bang. Apalagi di kondisi Coba. kayak gini, kita kalau di sosmed tuh masih lihat postingan-postingan orang tuh. Bukannya mau ini ya, bukannya membuat kita makin tahu informasi dengan baik, malah membuat kita makin terprovokasi untuk Salah antara satu yang ketakutan paling atau mengganggu buat saya saat ini itu postingan-postingan berita kematian. emosi. Ini kondisi ya, termasuk yang kemudian ngehubungin saya secara langsung segala macam ini. Aduan-aduannya itu adalah sekarang tuh yang banyak tuh kasus-kasus depresi. Orang-orang yang udah nggak beres secara kejiwaan. Tekanan ya. Iya gitu. Artinya yang kayak gitu tuh ketika kita dengar curhatan orang aja tuh sebetulnya itu kan sebetulnya kita itu Ngancurin mental kita sendiri. iya ibaratnya kita kan dijadiin tempat sampah kan gitu kan. Oke. Nah kemudian pas lihat di sosmed juga beritanya begitu. Dan tahun ini menurut saya itu tahun kesedihan ya. Iya benar. Yang apa ya, sudah lama tidak pernah dialami oleh dunia ya. Betul. maksudnya. Selain itu ya memang takdirnya juga orang-orang dekat teman-teman saya itu ya kok berurutan gitu loh, hampir tiap bulan tuh ada aja kenalan saya yang meninggal. Ya entah itu suami teman saya, entah itu ternyata Intinya dari lingkungan ekosistem ya, iya Bang gitu. Lubis. Jadi ada keluarga saya sendiri segala macam gitu. Apapun penyebabnya gitu, tapi kok kayaknya kayak gini ya gitu. Makanya saya pikir udahlah, coba nggak lihat itu semua gitu. Lebih nyaman Iya, justru ya Bang. Iya, dan kemudian lihat postingan-postingan orang, keluhan-keluhan orang di sosmed itu ternyata wah bikin impact-nya itu nggak bagus gitu ke diri kita gitu. Lebih baik ya udah aja lah. Saya stop aja dulu sosmed gitu. Pas stop sosmed itu lebih enak ya. Akhirnya saya kepikiran tuh kalau di desa asik juga ini kayaknya kayak gini Iya, ya. benar-benar Kita ya. nggak keluar hidup Membangun pikuk. ekosistem sendiri. Iya, gitu. Yang positif. Iya, Iya gitu. juga sih. Tinggal nanti internet itu ya digunakan buat bisnis aja gitu. Kalau misalnya dari desa ya kan kalau internetnya bagus gitu kan bagus juga. Tadi ya Bang, sekarang berarti di usia berapa tuh ya Bang? Sekarang 38. Oh iya benar berarti Bang. Biasanya di survei juga emang yang berharap di usia tua jadi petani di usia 35 sampai 40. Baik, gitu ya. Menurut survei yang saya pernah baca seperti itu Bang. Berarti emang ini waktu yang pas untuk Iya. berpikir ke arah Jadi sana. kalau dulu saya nggak pernah punya cita-cita, itu sekarang tuh malah kepikiran. Jadi gitu. punya cita-cita. Iya gitu. Siap. Gitu lah. Gitu. Ya mungkin bisa dicoba mulai dari tanam hidroponik di rumah lah ya. Iya Ya, di sekarang ini. Iya betul. Dan lagi banyak kan orang. Lagi happening, Iya. lagi hype. Oke Bang, terkait dengan ini ya, mendidik anak dan segala macam atau di dunia parenting dan akhirnya terimplementasikan di dalam keluarga Bang Lubi sendiri berarti ya? Ya, Terkait hal itu. ya karena memang awalnya juga kan dari pengalaman Tesnya di rumah. gitu, iya. Percobaannya Jadi di rumah. misalnya diaplikasikan di rumah segala macam, masuk semua kan anak-anak saya pernah sekolah formal, saya tarik semuanya homeschooling akhirnya sekarang. Jadi banyak itu bukan cuma praktisi parenting, jadi praktisi homeschooling juga gitu. Iya. Dan itu ngalir aja gitu. Berarti secara nggak langsung Bang Lubis mengembalikan fungsi orang tua sebagai sekolah pertamanya anak ya berarti ya Bang ya? Ya, betul. Mengembalikan Jadi lagi fungsi memang tersebut. belajar itu ya kalau konsep awalnya kan memang tanggung jawab orang tua ya gitu. Dan sekolah itu kan lebih ke partner sebetulnya. Gitu. Wahana Iya, pengembangan jadi diri. membantu orang tua dalam mendidik anak. Yang terjadi sekarang ini kan mindsetnya jadi nggak Orang pas. tua yang ya. ngebantuin sekolah. Nggak gitu juga sih. Orang tua ngebantuin sekolah untuk beres WP. Oh gitu. Oh gitu ya. Mungkin gitu Bang. Ya bukan saya ngomong ya. Iya, saya itu Bang. Jadi kesannya ada keluhan. Enggak, Ada keluhannya aman. juga ya. Instan aja tadi ngomongnya Bang. Iya, tapi itu asli sih. Oke. Iya, benar. Ya, Oke, jadi, orang tua perlu sadar bahwa kelak yang akan dimintai pertanggungjawabannya itu adalah mereka orang tua. tentang anak-anak yang dititipkan di rumahnya. Karena mereka lah yang kemudian menginginkan punya anak. Nah, Pas itu dikasih juga tuh. Tuhan, Disepelein. nah, Jangan nggak sampai. dijaga dengan baik. Ya, sambil berdoa lah gitu ya. Amin. Yang belum punya anak,
pesannya ya belajar dulu kayak gimana, kemudian kalau menikah itu bukan hanya urusan kita dengan istri kita, tapi di situ nanti akan ada anak-anak yang perlu disiapkan masa depannya. Nah, dia sih yang jarang sih membuat orang untuk berpikir dalam menikah. Tujuannya apa ya? Visi misi ya. Visi misinya besar dari awal ya. Dari sebelum menikah sudah matang untuk memikirkan kita mau mencetak kader, generasi, mencetak gitu. kader ya, bahasa organisasi kan. Iya. Oke bang, Gitu. luar biasa bang. Apalagi? Dalam prakteknya nih bang, berarti kalau memang itu keresahannya dari pribadi ya, maksudnya ngelihat bahwa anak sendiri yang harus dicetak dengan lain. Dengan abang memandang kondisi sekarang terkait dengan orang tua pada umumnya nih di Indonesia saat ini, apalagi di dunia digital ini, gimana maksudnya? Apakah ada harapan-harapan tertentu atau ada hal yang mungkin bang lebih khawatirkan dengan kondisi anak-anak zaman sekarang nih bang? Jadi kalau dilihat kondisi sekarang ya sebetulnya sih kita perlu bersyukur karena relatif sudah lebih banyak lah sebetulnya orang tua yang punya kesadaran tentang pentingnya pengasuhan. Oh ya betul banyak gitu. Kalau dibandingkan di tahun-tahun dulu ya gitu. Dulu kan orang boro-boro belajar parenting buat apa sih? Orang kemudian mikirnya alah paling gitu-gitu aja dan seterusnya gitu kan. Paling itu lagi gitu. Nah, sekarang ini justru enggak. Komunitas-komunitas parentingnya banyak, termasuk sekolah-sekolah juga udah lebih peduli gitu ya untuk kemudian bikin program-program parenting, termasuk dari orang tuanya sendiri gitu yang memang justru di sekolah mereka belum ada kegiatan parenting, itu justru tidak sedikit loh yang dari orang tua yang menginisiasi untuk kemudian membuat kelas itu menjadi sebuah aktivitas baru buat orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut gitu. Sebenarnya relatif lebih bagus gitu. Meskipun memang masih proses lah ya. Tapi itu untuk ini ya, berarti untuk yang Bang Lubi sebutkan orang tua yang baik ini yang saat ini mereka merawat anak-anak generasi Z sama Y mungkin. Karena memang mereka sadar juga gitu bahwa beda nih anak-anak gitu. Anak-anak sekarang nih beda dengan anak-anak dulu gitu. Iya. Bersyukurlah para orang tua yang ini ya, berarti yang bisa mengikuti perubahan zaman ya. Betul. Berarti. Jadi kalau dulu kan ada istilah buah itu akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya. Itu sekarang, dulu. Kalau sekarang dengan kondisi teknologi saat ini, sumber informasi yang lebih luar biasa ya, dan cepat gitu. Justru potensi anak akan tumbuh ya. Ibarat kayak tadi itu buah jatuh itu bisa sangat jauh dari pohonnya gitu. Iya gitu. Yang terlepas itu positif atau negatif gitu. Walaupun sama-sama di rumah yang sama dengan orang tua. Jadi misalnya sangat mungkin orang tuanya baik gitu ya, tapi anaknya hancur. Kontradiktif karena lingkungan di jarinya. Atau kebalikannya, orang tuanya kemudian kurang baik tapi anaknya jadi baik, itu ada juga gitu. Karena anak-anak itu akhirnya saat ini tuh sumber referensinya itu banyak gitu loh. Jadi orang tua kalau zaman dulu itu seperti menjadi satu-satunya referensi yang paling benar. Makanya itu kalau dia ngomong, kata bapakku, kata ibuku, itu dulu gitu. Benar. Karena kita bohong juga bilangnya kata bapakku ibuku. Nah gitu, untuk menguatkan karena sumber referensi yang paling paling oke itu di saat itu belum Google ya bang ya. Iya, orang tua. TV cuma TVRI doang kalau zaman dulu gitu. Nah kalau sekarang kan TV aja udah nggak ditonton gitu kan. Iya benar. Jadi kalau buka YouTube apa aja bisa ada, Google apa aja bisa ada, dan anak-anak sekarang bahkan TikTok juga. Pesan sosialnya jos. Iya gitu. Nah sekarang artinya banyak platform buat anak-anak itu belajar, terlepas dari belajar hal baik atau buruk ya gitu. Gitu makanya sekarang tuh posisi orang tua itu nggak bisa lagi kemudian memposisikan diri menjadi satu-satunya referensi buat anak. Justru dia harus lebih bijak untuk belajar juga referensi-referensi yang lain, untuk kemudian bisa berdiskusi dengan anaknya. Bisa diskusi dan mengarahkan. Jadi nggak bisa lagi maksain anak kemudian untuk menjadi seseorang yang sesuai keinginan dirinya, tapi harus mulai menghargai juga bahwa anak-anak juga punya referensi. Baik. Saya buat yang belum beranak ya. Belum beranak. Ya, saya sendiri juga kan ini pelajarannya sangat berharga biar kita juga ini ya. Jangan ketinggalan zaman lah berarti ya, harus tahu tentang. Intinya kalau hari ini Anda belum menikah, terus udah pernah kesentuh tentang ilmu parenting, bersyukur dan dalami gitu, pelajari. Gitu. Karena inti dari keluarga dan rumah tangga itu kan
bagaimana kita menyiapkan yang tadi itu, karena apa namanya, generasi yang baik itu hanya lahir dari kemudian pengasuhan yang baik, ya kan. Nanti kalau kita meninggal, anak-anak kita yang nerusin, dan itu ada jejak kita di situ gitu. Tepat sekali untuk 80% penonton kita yang di Insight itu anak milenial 25 ke bawah ya. Ini semoga menjadi manfaat yang besar ya, biar nanti kalian Pade, kalian semua ini bisa paham nih soal. Jadi konten-konten di sosmed itu ya bagus juga kalau mulai diwarnai dengan hal-hal positif yang perlu dipersiapkan gitu. Jadi jangan cuman ngeramein masalah mantan. Nah, jadi jokes atau lawakan yang dari dulu gitu-gitu aja ya Bang ya. Maksudnya yang diomongin ya hubungan-hubungan aja. Gitu aja. Sampai tontonan di TV pun jadinya sekarang arek sana juga itu Bang. Ya gitu lah. Setelah begitu banyak ilmu yang Bang Lubis dapatkan dari kelas-kelas ya parenting dan juga di ilmu-ilmu tadi ya, hipnoterapi dan lain-lain. Berarti kan Bang Lubis secara nggak langsung bertemu dengan orang-orang yang juga sama-sama belajar dan menjadi orang-orang yang mungkin seperti Bang Lubis juga ya sebagian besar. Kalau kalau boleh cerita nih Bang, kayak gimana Bang suka duka dari orang yang ya ibaratnya dipandang ya seperti Bang Lubis lah, yang diundang kemana-mana untuk menjadi seorang seorang yang memberikan pengaruh di setiap acara atau kegiatan. Apakah selama ini gimana Bang? Nyaman tidaknya tuh gimana Bang? Ya kalau saya balik lagi ke yang tadi ya, karena prinsip saya hidup itu mengalir, akhirnya kan namanya mengalir itu kan kita nggak ngejar sesuatu. Okay. Balik kayak tadi itu, misalnya kalau diundang syukur, nggak diundang lagi ya udah, kan gitu. Karena poin saya itu adalah menyampaikan sesuatu yang menurut saya manfaat gitu. Tapi banyak Bang yang nyarinya undangan Bang. Apa? Tapi yang emang nyarinya diundang banyak Bang. Ya buktinya saya masih hidup sampai hari ini gitu. Bukan, maksudnya orang teman-teman Bang Lubis yang emang dia ikut belajar seperti itu untuk nyari undangan gitu, yang emang dia pengen dikontrak orang atau segala macam tuh di kalangan pembelajar seperti itu banyak Bang. Maksudnya orang-orang di dunia training? Iya, di dunia trainer itu yang emang dia yang ngejarnya bukan ngejar ilmu mungkin atau ngejar lebih ke bisnisnya gitu. Iya, lebih ke komersil. Banyak banget. Ya. Dunia training ini kan saya pengen tahu sebenarnya dunia training ini ya apa ya? Mungkin apalagi di era yang MLM kayak gitu kan tuh banyak banget tuh training. Kalau MLM banyak kan motivator. Training trainer dadakan yang kayak bisnis tuh Bang. Ya, ada lah gitu. Tapi yang baik jauh lebih banyak. Artinya kalau mau dibuka dunia kelamnya, dunia training, banyak kasar-kasar. Namanya bisnis kan ya wajar lah gitu. Misalnya kayak saya pribadi gitu ya, misalnya masukin proposal ke corporate ini, tiba-tiba nanti ada teman ngubungin, Bang Lubis lagi sibuk apa nih sekarang? Basa-basi ngobrol kan. Oh ya, apa nih event terdekatnya Bang? Oh ya, kita lagi masukin dia tahu kan kalau kita kan lurus-lurus aja gitu. Iya. Lagi ada perusahaan yang ini mau dideketin segala macam. Dia tahu kan, dia masukin dengan harga yang lebih murah. Oh gitu ya, ada mainan jam bro. Itu sih yang mungkin jarang diketahui soalnya dari masyarakat ya kan. Jadi banyak kemudian secara penampilan menginspirasi segala macam, tapi main di belakangnya itu kasar tuh banyak juga gitu. Ya bagi teman-teman ya yang termotivasi oleh pria-pria rapi di luar sana yang memotivasi ya, tidak semua manusia itu. tidak itu stereotip lah. Tapi tidak tapi enggak, jangan kemudian memandang negatif juga gitu. Karena yang baik juga banyak. Yang baik juga banyak, benar sih. Iya, yang lurus-lurus juga banyak. Kalau saya relatif ya, yang penting tuh yang ngalir aja lah. Yang kemudian kemanapun kita pergi, kemanapun kita dilemparkan tadi, saya bilang, ya udah itu yang terbaik. Tapi pernah Bang dilempar ke suatu lokasi acaranya yang fotonya gak jadi, batal segala macam tuh pasti ada aja sering. Ada. Paling nggak enak pernah Bang? Nggak enak. Akhirnya kan karena mengalir kita nggak mikirin enak gitu. Jadi tingkat kebersyukuran yang sangat luar biasa. Saya pernah masuk ke salah satu yang berkesan buat saya itu, saya pernah ke namanya Kepulauan Sebatik, itu di Nunukan, Kalimantan Utara. Jadi
ke sana itu naik pesawatnya itu penumpangnya cuma saya sama teman saya berdua. Jet pribadi itu bang hitungannya. Oh, kayak angkot pesawatnya. Oh, Pas di atas itu kita dari Kalimantan ya? Maksudnya dari iya, dari kota. Tarakan. Dari Tarakan. Tarakan nyebrang itu bisa lewat laut, bisa naik pesawat. Pesawat Nah, kecil. kita waktu itu naik pesawat Di Pulau Sebatik itu ada bandara berarti? Ada bandara. Bandara kecil. Bandaranya kecil juga. Jadi ngelihat pilot baca koran itu kelihatan gitu. Kayak angkot gitu. Kayak angkot. Padahal itu pengalaman sendiri kan gitu ke dalam. Pakai buka jendela Iya. sambil ngerokok di pilotnya. Ya, termasuk terakhir kemarin itu tahun lalu ya, saya ke Pinrang itu dari Makassar tuh lewat darat itu 6 jam atau 7 jam gitu. Ya gitu dinikmatin. Kalau kayak gitu biasanya kalau di kepulauan apa terkecil tuh kliennya berarti yang abang Nah, ajarin tuh jadi apa kalau tuh, Bang? ngomongin, kalau saya itu ngebagi sebenarnya gitu. Ada bisnis, makanya tadi saya bilang edukasi itu nggak hanya bisnis. Ada bisnis, ada dakwah kalau bahasa saya. Nah, Jadi iya, kalau benar, misalnya yang undang-undang saya itu ada obrolannya juga di awal gitu. Ini buat apa nih tujuannya? Bisnis. Oh, oke. Kalau bisnis kita ngomongin ini Cuan. sarangheyo gitu. ngomongin cuan ya. Cuan. Ya kan gitu. Ini harus tahu ini sebenarnya biar Iya. kita ngerti juga kalau ngundang. Kalau dakwah udah selesai. Kalau orang ngomong dakwah udah aja gitu. Saya nggak akan ngomong apapun. Lu mau bikin kayak gimana? Yang penting acara terlaksana, ayo. Nah, yang tadi ke pelosok-pelosok itu juga begitu. Banyak mereka khawatir sebetulnya. Undang Bang Lubis itu bayarnya berapa, segala macam. Nah, tergantung gitu. Jadi jangan salah gitu. Kita keliling Indonesia itu, misalnya kalau bahasa saya itu yang penting kalian persembahkan yang terbaik lah dari yang kalian sanggup. Sebagai panitia ya Iya mereka. gitu. Misalnya penyelenggara. mau pesawatnya apa, segala macam. Tapi kalau corporate kita standarin. Gitu. Kalau berarti Bang Lubis punya ini ya. Bang Lubis punya press release berarti. Ada. Makanya obrolan ini kan mau bisnis atau apa nih? Ya mungkin teman-teman nanti yang mau komentarnya terkait dengan harga Bang Lubis nanti kita DM aja. Gitu. Jadi Begitu Bang. iya. Jadi sangat mungkin Dakwah misalnya ini, Bang. ada yang harus mengundang kayak gini loh. Karena prinsip saya itu banyak orang pengen ngikut training, banyak orang pengen belajar. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk itu. Dan saya pengen jadi orang-orang yang memberi kesempatan itu. Membuat orang-orang bisa ngerasain training itu kayak gimana sih. Seminar itu kayak gimana sih. Belajar parenting live itu kayak gimana sih gitu. Ya, yang kita temui di pelosok-pelosok Indonesia ini masih banyak yang kayak gitu. Dan mereka senang banget ketika punya pengalaman begitu. Dan ketika ngelihat ekspresi mereka senang, itu udah kebahagiaan tersendiri buat saya. Dari sekian ribu, berarti udah nyampe ribuan pernah Bang ya? Apa itu? Ya orang yang pernah bertatap muka sebagai Bang Lubis sebagai trainer mungkin ribuan udah nyampe Bang ya? Udah lebih dari 10 tahun. Sudah. Kira-kira dari sekian persentase tersebut yang akhirnya mendalami dunia itu secara akademis yang sampai akhirnya jadi trainer juga mungkin ada Bang ya berarti? Yang akhirnya malah meneruskan itu? Enggak ngikutin sih, tapi ada. Tapi ada ya? Yang emang dikenal dia akhirnya termotivasi. Artinya memang dia terpanggil juga gitu loh. Untuk ngajarin hal serupa. Soalnya kan emang sangat baiknya ketika kita sebagai orang yang praktisi mencetak praktisi-praktisi baru ya Bang ya. Ya meskipun sebetulnya yang kalau saya sendiri termasuk yang niatin untuk punya kader-kader trainer itu niat. Sampai berapa kali saya kemudian bikin pelatihan, tapi balik lagi ke yang tadi gitu. Egoisme orang itu yang ngerusak itu. Iya. Benar. Jadi pas awal belajar kita ajarin, ya kan, habis itu bikinin tim. Begitu pinter. Nah, udah bikin jalan sendiri gitu. Itu banyak. Sekian banyak ilmu yang Bang Lubis pelajarin selama ini, berarti kan pengaruhnya pasti besar banget dengan kehidupan, dengan apa yang Bang Lubis jalanin. Mungkin sekarang untuk keorganisasian atau yang Bang Lubis aktif sekarang, kalau boleh tahu itu apa aja dan seberapa besar pengaruh Bang Lubis dalam merombak atau merubah jalan dari organisasi-organisasi tersebut Bang. Sekarang ini kan kita lihat kayak Bang Lubis aktif banget di beberapa bendera ataupun organisasi Bang. Ya prinsipnya kan proses kita tumbuh itu yang bikin kita akhirnya banyak belajar ya. Dan ketika kita masuk di organisasi itu yang kita lakukan adalah sekuat kemampuan kita itu untuk
membangun budaya yang baru, yang kemudian budaya yang sehat, berorganisasinya gitu. Iya. Jadi masih banyak kan misalnya kalau kita temui itu budaya organisasi kita itu yang apa ya istilahnya ya, nuansa pergaulannya senioritas, feudalisme gitu-gitu Itu tuh. baru viral tuh kemarin kan tuh yang ospek itu bang. Iya, saya ngakak sih Kemana saya ngeliatnya. sabuknya? Iya. Sebenarnya Masih tuh. duh hello gitu kan tahun berapa ya. Nanti kasihan tuh. Dan itu ibaratnya apa ya? Dilakukannya secara online gitu. Kayak Iya kayak ya kerja. saya bingung sih mau komen yang sopan kayak gimana gitu sebetulnya gitu. Kepikirannya orang bisa marah-marahin pakai online gitu. Iya, ternyata tuh mereka tukang bulinya ini ya dia ngelihat kondisi zaman ya. Akhirnya ada fasilitas online mereka marahnya online. Kalau ketemu langsung gitu itu mungkin masih masuk akal lah gitu kan. Emang mental juga ini keubah. online. Barat ya udahlah. Iya. Masih ada ternyata itu. Buat teman-teman yang Salah satu keberagaman Indonesia itu. buat teman-teman yang lagi ospek ya semangat terus ya. Semoga speakernya nggak pecah ketika mendengar suara dari senior. Oke. Iya dan ya kita sih sebenarnya berharap ospek itu yang apa namanya itu coba yang lebih bermanfaat lah gitu. Iya benar ya Ya membangun. kan, kalau mereka. ditanya tujuannya apa sih bikin kayak gitu tujuan? Pasti rata-rata itu jawabannya membangun keakraban. Iya sih. Iya Benar kan? sih. Membangun keakraban Mereka kan? tuh harapannya setelah dimarah-marahin terus ujung-ujungnya ternyata Yang terjadi nggak begitu loh. Padahal enggak ya. Yang terjadi nggak begitu loh. Gitu. Yang terjadi nggak begitu. Akan lebih bagus kalau misalnya membangun keakraban itu ya akrab aja dari awal gitu loh. Iya. Iya kan? Dikasih Misalnya ngomong. Dek, ini kamu masuk kampus baru, ini kemudian apa namanya, yang namanya kampus kita itu seperti ini emang benar-benar dikenalin gitu loh. Kalau kamu belajar kesulitan gini-gini, nanti kakak seniornya yang ngebantuin gitu. Itu kan lebih bagus. Kembali ke namanya PKKMB ya, proses pengenalan kehidupan kampus ya sebenarnya. Iya, gitu. Jadi sebetulnya begitu gitu, bukan dari marah-marahnya. Berapa persen orang yang akhirnya betul-betul akrab dengan cara begitu gitu. Lebih banyak kan dendam. Iya. Bener nggak? Ya kita sepakati itu benar pada umumnya terjadi ya. Semoga Iya, teman-teman ospek ya semangat lah pokoknya di masa pandemi ya udah kuliahnya online dimarahinnya online. Kasian Bro. banget ya gitu. Iya derita banget. Dilabrak online tuh gimana gitu. Iya kasihan dilihat satu keluarga di rumah. Kelihatan gimana gitu. Lucu sih. Kasihan. Oke statement yang luar biasa. Mungkin Bang Lubis untuk terakhir nih Bang sebelum ditutup. Ya biasanya apalah yang diakhiri dengan harapan kan pasti lebih baik tuh untuk memberikan pesan kepada masyarakat. Mungkin dari Bang Lubis, apakah ada pesan nih untuk disampaikan kepada para penonton kami nih yang biasanya ini di insight kita rata-rata milenial. Kita sebut persentase cewek-ceweknya perlu nggak Bang? Apa? Nggak perlu ya. Berapa Penonton persen kita. Emang ketahuan Ya ya? pokoknya banyak lah. Ya biasanya teman-teman nih kan ya anak-anak milenial kan butuh sesuatu yang mungkin kita akan jadikan pesan yang kita nanti potong untuk menjadi tagline utama nih Bang dari Bang Lubis. Apa ya? Jadi kalau menurut saya sih anak-anak milenial sekarang tuh dikasih momen belajar yang luar biasa sih khususnya dengan pandemi ini gitu ya. Kita itu kondisinya serba penuh dengan keterbatasan saat ini gitu ya. Segala macam lah dari kesehatan, pergaulan ya. Kan nggak leluasa semua ya, termasuk ekonomi juga sekarang luar biasa dampaknya gitu. Jadi anak-anak sekarang tuh justru apa namanya ditantangnya dengan kampanye pemerintah juga nanti tahun 2045 kita katanya ini bakal jadi Indonesia emas. Di 100 tahun usianya Indonesia ditambah dengan bonus demografi yang terjadi di tahun itu. Ya kan 70% loh kita itu nanti generasi usia produktif. Iya. Jadi diprediksi itu 270 juta penduduk Indonesia itu usia produktif. Kebayang nggak itu kita gitu. Makanya sementara kondisinya kan mereka itu sekarang usia sekolah kan gitu. Yang nanti bakal ngisi kepemimpinan di tahun-tahun itu kan. Makanya kalau pesannya apa namanya, kalau misalnya diminta untuk berpesan ya menurut saya tuh sekarang ini banyak-banyak belajar deh gitu. Pengetahuannya ditambah, dilipat gandakan, keterampilannya ditambah, dilipat gandakan, belajar deh apa aja gitu. Karena nanti di masa itu tuh pilihannya cuma dua gitu. Kita mau jadi leader atau
jadi orang-orang yang memang dimanfaatin oleh leader-leader gitu. Memberikan pengaruh atau dipengaruhi. Iya gitu, karena yang siap adalah orang-orang yang memang dari sekarang menyiapkan dirinya gitu. Dan di momen pandemi ini dengan semua keterbatasan itu justru mungkin bakal keluar potensi-potensi yang besar dari generasi muda itu, menciptakan hal baru justru buat Indonesia. Gitu. Cakep. Wah, penonton bayaran lah, tepuk tangan semua ya. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih banyak dari Bang Lupis atas sekian menit yang luar biasa. Kita mendapatkan banyak insight baru ya. Semoga teman-teman yang belum nikah nanti jadi punya ilmu untuk mempersiapkan pernikahan dan lain-lain. Terus juga bagi anak-anak muda, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita di masa pandemi ini. Ya, bukan malah sedih hati atau galau, tapi malah bersyukur dan belajar hal baru dengan introspeksi ya, melihat ke belakang sehingga kita bisa menentukan arah ke depan untuk menjadi seperti apa. Ya, itulah prinsip dari sejarawan sebenarnya, Bang. Ya. Jadi teman-teman semua, terima kasih atas penonton kita yang setia untuk di Spotify dan YouTube. Sekali lagi saya ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan juga tetap tunggu kami di episode-episode selanjutnya. Terima kasih kepada Bang Lubis. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Yang mau tahu payment dari Bang Lubis ya nanti DM aja ya, nanti kita kasih surprise. Terima kasih semuanya, kita akan berjumpa lagi di podcast Bali Bebas Bicara, siapa aja bisa bicara. Sampai jumpa semuanya.